Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semua orang pasti menginginkan masuk surga. Namun untuk masuk surga tentu tidak mudah. Ada banyak tantangan keimanan yang perlu kita hadapi. Kita bisa belajar dari kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin Allah masuk surga. Mereka telah mengalami berbagai ujian keimanan dan jihad di jalan Allah. Ada sebuah hadis yang menuliskan tentang 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa hisab atas ridho Allah. Ke-10 nama sahabat Nabi tersebut tertera berdasarkan hadis. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Jubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Alasan Allah menjanjikan surga bagi sahabat Nabi adalah banyaknya amalan istimewa yang telah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Berikut sosok para sahabat Nabi tersebut. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar meneruskan kepemimpinan di Madinah. Keputusan Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifah berdasarkan musyawarah karena dedikasi Abu Bakar sangat besar. Seperti ia merupakan orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ia merupakan sosok yang setia dalam mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, serta iman yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. 2. Umar bin Khattab. Di bawah pimpinan Umar bin Khattab, agama Islam meluas hingga ke Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, Armenia, bahkan Eropa. Memiliki gelar Al-Faruq yang berarti pembeda antara benar dan salah. 3. Utsman bin Affan. Kepemimpinan Umar bin Khattab kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan. Ia mengemban tugas sebagai khalifah pada usia 70 tahun. Ia berhasil memperluas Islam serta membangun infrastruktur di 12 tahun masa kepemimpinannya. Sayangnya, seorang penyusup dari Bani Sadus melukai Utsman bin Affan hingga tewas. 4. Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan pemerintahan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan mendapatkan perlawanan dan pertentangan. Peperangan di masa kekuasaan Ali menjadi tanda berakhirnya kepemimpinan serta sebutan Khulafaur Rasyidin pada sejarah perkembangan Islam. 5. Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah sangat meyakini janji Allah dan Rasulullah. Ia rela berkorban melindungi Nabi Muhammad dari serangan panah menggunakan tangannya hingga luka pada suatu perang. Dalam perang Uhud, Tolhah menjadi orang terbaik menurut Rasul di antara sahabat lainnya. 6. Jubair bin Awam. Ia merupakan 7 orang pertama yang sangat meyakini ajaran Islam, bahkan sampai ikut berhijrah ke Habasyi atau Ethiopia lalu kembali ke Madinah. Perjuangan Jubair pertama kali masuk Islam tidak mudah. Ia sempat disiksa oleh pamannya yaitu Naufal Khuwailid. 7. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menjadi bagian orang yang meyakini adanya agama Islam setelah Abu Bakar dan bergabung dalam kelompok pengikut Nabi Muhammad. Sifat tawadu yang dimiliki Abdurrahman dipercaya untuk masuk ke dalam bagian sahabat Nabi untuk masuk surga. Tawadu adalah sifat rendah hati. 8. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad dari keturunan sang ibu. Dikenal sebagai pemuda cerdas serta kaya raya. Sempat mendapatkan ancaman akan dibunuh jika tidak kembali ke agama sebelumnya.
Sa'ad tetap meyakini untuk memeluk agama Islam. 9. Sa'id bin Ja'i berasal dari golongan muhajirin yang sebelumnya menyembah berhala. Ia mulai menjadi seorang muslim setelah agama Islam untuk pertama kalinya masuk ke Mekah. 10. Abu Ubaidah bin Al-Zarrah. Abu Ubaidah sempat menjadi calon khalifah untuk menggantikan Nabi Muhammad beserta Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun Abu Bakar yang terpilih sebagai penerus Nabi Muhammad. Abu Ubaidah dapat titah sebagai panglima perang kaum muslim untuk melawan kekaisaran Romawi. Sahabat yang beriman. Itulah ke-10 nama sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa ada hisaban. Semoga semakin bertambah pengetahuan ilmu agama kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, munculnya uban memang terjadi karena faktor usia yang semakin tua. Tidak hanya faktor usia saja, stres juga bisa menyebabkan timbulnya uban di kepala. Maka dari itu tumbuhnya uban mungkin tidak bisa kita hindari, tapi mungkin bisa kita perlambat dengan hidup sehat dan pikiran yang tenang. Dalam Islam ternyata terdapat larangan dalam mencabut uban. Dibuktikan dari sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud sebagai berikut. Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud. Bagi beberapa orang beranggapan bahwa uban dapat merusak tampilan rambut. Selain itu juga banyak beranggapan bahwa uban merupakan salah satu tanda bahwa dirinya sudah tua. Maka dari itu banyak yang mencabut uban demi penampilan seperti masih muda dan tidak terlihat tua. Di samping itu mungkin juga uban dicabut demi terlihat segar serta percaya diri dalam berpenampilan. Rambut putih atau uban dalam dunia kesehatan disebabkan karena kadar melanin yang kurang, yaitu pigmen yang memberikan warna dalam rambut, dan melanin yang terkandung dalam setiap orang berbeda-beda. Maka dari itu mengapa sebab dari orang yang masih muda mudah sekali keluar uban meskipun masih umur 1/4 abad. Bahkan banyak juga yang sudah berusia setengah abad namun belum memiliki uban sama sekali. Alasannya ilmiah, yaitu kadar melanin yang ada di setiap orang memanglah berbeda-beda. Di sisi lain uban juga bisa tumbuh jika seseorang itu kekurangan vitamin B. Selain mencabut uban adalah hal yang dilarang dalam agama, mencabut uban juga bisa membahayakan kesehatan kita. Mencabut uban yang terlalu sering dapat mengganggu syaraf yang terdapat di bawah kulit kepala. Jika kita mencabut uban secara paksa, maka akan mengganggu kerja syaraf pada otak. Dengan adanya gangguan saraf pada otak, maka akan menghambat perjalanan atau kerja melanin sebagaimana fungsinya. Maka dari itu banyak yang bilang jika satu uban dicabut, maka akan bertambah banyak karena jika dipandang dari segi medis yang logis, karena pigmen melanin yang terhambat. Sebagai umat muslim yang taat, kita harusnya menjalani kehidupan sesuai syariat Islam, sesuai petunjuk Rasulullah demi mendapatkan ridho Allah. Salah satunya yaitu tidak mencabut uban. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang memiliki sehelai uban dalam Islam dia muslim, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah mencabut uban, karena uban adalah cahaya pada hari kiamat. Siapa yang memiliki sehelai uban dalam Islam dia muslim, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan. Dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan. Juga dengannya akan ditinggikan satu derajat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat yang beriman, dari sini kita mengetahui bahwa uban memanglah baik adanya. Kita sebagai umat Islam yang memang wajib mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, kita memang dilarang untuk mencabut uban. Karena pada dasarnya uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Sudah sepantasnya kita umat Islam membiarkannya.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.